di meja operasi Umi tuh nggak sadar. Umi tuh sudah cuman mikir, Allah apakah ini sudah berakhir di sini. Ternyata pas operasi sesar anak ketiga itu beda banget loh sama operasi sesar anak pertama. Nah, kalian semua ada nggak yang udah pernah ngalamin operasi sesar mulai anak pertama sampai anak ketiga? Kalau ada, cus kalian share cerita kalian di kolom komentar ya. Umi akan sharing gimana nih pengalaman Umi kemarin operasi sesar anak ketiga. Hai guys, assalamualaikum. Lama nih ya nggak ketemu bareng Umi. Yes, Umi kemarin agak lama nih vakum karena proses lahiran anak ketiga. So, Umi off dulu aktivitas ngonten agar fokus untuk persiapan kelahiran, melahirkan, dan mengasuh bayi Umi sampai sekarang usianya hampir 3 bulan. Nah, baru deh kali ini bisa ngonten lagi. Jadi pada video kali ini Umi mau sharing nih gimana pengalaman Umi waktu operasi sesar anak ketiga. Nah, di video yang ini Umi pernah bahas sharing mengenai kehamilan anak ketiga yang penuh suka duka. Maksudnya yang ya penuh drama-drama gitu deh. Sebenarnya untuk anak ketiga ini Umi itu pengennya lahirannya kalau bisa itu normal. Tapi ternyata syarat melahirkan normal pasca operasi itu sama seperti syarat kelahiran anak kedua. Jadi for your information dulu, Umi itu lahiran anak pertama operasi, itu si kakak Aisyah itu operasi. Terus lahiran anak kedua si Mbak Maryam itu normal. Nah, yang ketiga harusnya udah bisa normal juga dong ya, karena kan yang kedua udah lolos nih lewat pintu utamanya. Tapi sangat disayangkan ternyata syarat untuk kelahiran anak ketiga itu sama seperti syarat untuk kelahiran anak kedua ketika kita memilih untuk normal pasca melahirkan operasi di anak pertama. Jadi yang pertama syaratnya yaitu BB-nya bayi atau berat badannya calon bayi kita itu tidak boleh di atas 3 kilo. Ingat, tidak boleh di atas 3 kilo guys. Terus yang kedua itu jarak antara anak sebelumnya dan anak berikutnya itu juga harus minimal 2 tahun. Nah kebetulan nih Maryam dengan calon adiknya ini jaraknya itu sekitar 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Jadi udah masuk ya di syarat pertama untuk batasan jarak kelahiran. Nah selanjutnya di syarat yang kedua yaitu berat badan bayi tidak boleh lebih dari 3 kg. Waktu Aisyah lahir di berat badan 3,2 kg. Nah, Maryam itu alhamdulillah bisa lahir normal karena jaraknya dari Aisyah dan Maryam itu sekitar 3 tahun lebih dan berat badannya Maryam itu sebelum lahir 2 lebih gitu waktu di dalam kandungan ya pas periksa terakhir pas melahirkan itu alhamdulillah pas di 3 kilo dan dia bisa keluar melalui jalur yang sudah semestinya. So, anak ketiga untuk Mas Fatih, kenapa akhirnya harus operasi lagi? Nah, ini dikarenakan tadi jaraknya udah masuk, tapi berat badannya Fatih waktu periksa 3 minggu sebelum melahirkan itu, Umi periksa BB-nya Mas Fatih ini udah 3 kilo guys. So, dokter langsung bilang, Bu, ini anaknya wajib operasi. Karena BB-nya udah 3 kilo, sementara waktu kelahiran itu masih 3 minggu lagi. Dokter khawatir dalam 3 minggu itu kenaikan BB-nya bayi akan semakin pesat gitu loh. Jadi memang kalau minggu-minggu terakhir mau melahirkan itu kenaikan berat badan bayi akan meningkat secara drastis. So dokter bilang ibu kalau mau tetap berusaha normal tapi ibu harus tahu resiko yang mungkin terjadi. Nah, kalaupun ibu mau aman daripada udah sakit dan ternyata nanti udah sakit normal gitu ya, maksudnya terus nanti ternyata ibu dioperasi juga dan mengalami sakit 2 kali, jadi mending ibu putuskan sekarang. Kalau memang mau operasi, saya jadwalkan dari sekarang. Wah, itu langsung
Umi yang ya udah Bismillah aja dok, yang terbaik menurut dokter, karena kita kan sebagai orang awam ya pasti kita manut sama pendapatnya dokter, karena nanti dokter itu yang menangani kita pada saat proses melahirkan. Nah akhirnya karena di 3 minggu terakhir itu sudah 3 kilo, akhirnya Umi memutuskan untuk operasi. Akhirnya dokter menjadwalkan operasinya Mas Fatih itu 2 minggu sebelum lahiran, itu di tanggal 25 Februari. Sementara HPL-nya Mas Fatih itu masih di Maret, di awal Maret, minggu-minggu pertama, minggu kedua Maret. Sebenarnya saat ini nih udah ada namanya metode ERAX untuk operasi persalinan. Tapi sayangnya di tempat Umi melahirkan di Berau ini belum ada metode yang demikian. Padahal metode ERAX itu lebih menguntungkan untuk ibu karena dia minim sakit dan pemulihannya juga lebih cepat. Cuman sayangnya memang di daerahnya Umi belum ada gitu ya rumah sakit yang menerapkan metode demikian. Alhasil Umi melahirkan anak ketiga itu melalui proses operasi sesar yang seperti biasa. Jadi secara biasa pada umumnya. Oke, singkat cerita, setelah dijadwalkan, akhirnya tiba pada saat hari dimana Umi harus sudah masuk ke rumah sakit. Jadi prosedur untuk operasi sesar itu biasanya kita 1 hari sebelum operasi sudah harus nginep tuh di rumah sakit untuk persiapan operasi. Nah, selanjutnya jangan lupa kita nyiapin perlengkapan yang mau kita bawa ke rumah sakit, kayak perlengkapan baby, terus itu perlengkapan ibu, terus itu perlengkapan bapak juga karena nanti yang nemenin kan ya pada saat proses kelahiran. Nah, hari kita masuk ke rumah sakit itu tanggal 24, pas masuk di rumah sakit itu kita melalui UGD karena memang udah ada surat rujukan ya dari dokternya untuk prepare operasi. Masuk melalui UGD lalu dilakukan prosedur COVID pada umumnya karena memang melahirkannya pada saat kondisi pandemi ya. Jadi memang semuanya mengikuti prosedur COVID kalau kita mau masuk rawat inap di rumah sakit, yang artinya Umi harus antigen dulu. Jadi setelah selesai isi-isi administrasi, Umi harus antigen, hasil antigen keluar hasilnya negatif, baru deh nanti disiapin ruangannya dan masuk ke ruangan. Setelah masuk di ruangan malamnya ya, malam hari itu prepare untuk operasi, kita harus puasa dulu. Ternyata puasanya itu harus bener-bener kayak kita puasa Ramadan gitu loh. Dan Umi tuh nggak tahu, mikirnya itu puasa makan doang, minum boleh. Jadi Umi masih minum air putih. Ternyata sama dokter itu nggak boleh. Kebanyakan cairan itu bisa bereaksi saat kita di anestesi nanti. So, sudah tengah malam, Uminya haus, perawatnya datang, baru Umi tanya, ini kalau minum boleh nggak sih? Dan dari tadi Umi udah minum, coba. Baru tanya, kata perawatnya, jangan bu, nggak boleh minum juga, jadi harus puasa makan dan minum sama seperti puasa pada umumnya, katanya gitu. Karena nanti kalau cairannya terlalu banyak di dalam tubuh akan berpengaruh pada proses kita operasi nanti. Kemungkinan pendarahan itu akan lebih tinggi gitu. Oke, semua prosedur sudah. Umi udah puasa malam harinya, keesokan paginya ternyata Umi dapat jadwal nomor 1 dan jam 10 pagi Umi dieksekusi. Nah, biasanya sebelum kita dieksekusi itu kan sehari sebelumnya udah pasang infus ya, malamnya udah pasang infus. Terus biasanya sebelum masuk ke ruangan operasi itu kita dipasangin kateter. Nah, kemarin Umi minta pasang kateternya setelah di anestesi. Ternyata itu boleh loh teman-teman. Cerita dari kawan-kawan kalau operasi sesar itu yang sakitnya itu apa? Waktu pasang kateter sama waktu anestesi. Nah akhirnya Umi minta deh, dok boleh nggak saya pasang kateternya pada saat setelah di anestesi saja? Alhamdulillah ternyata itu boleh. Nah kalian harus minta tuh kalau misalnya supaya nggak terlalu sakit, karena katanya pasang kateter tuh sakit. Umi nggak ingat sih rasanya pasang kateter di anak pertama, dan Umi pun nggak mau ngerasain sakit seperti ceritanya orang-orang. So Umi minta aja pasang kateternya itu setelah di anestesi. Nah, selanjutnya tibalah proses operasi. Obat bius atau anestesi mulai menjalar ke seluruh tubuh. Harusnya kan biasanya nih anestesi itu hanya di antara bawah perut ke bawah gitu, yang
mati rasa gitu kan. Tapi entah mengapa waktu Umi kemarin, Umi itu ngerasain mati rasa itu sampai ke daerah sini. Jadi waktu anak pertama itu Umi ngerasain semuanya, maksudnya sadar penuh waktu dioperasi. Umi sadar, kesadaran Umi penuh, terus itu tangan Umi masih bisa gerak, Umi masih bisa mendengarkan omongan perawat dan lain-lain, karena ada perawat atau dokter atau apa gitu yang khusus bawa kita ngobrol terus, ngajakin kita ngobrol. Selama proses operasi Umi itu sadar, Umi tahu saat anaknya keluar, Umi dengar saat dokternya bilang siap-siap Bu, ini mau ditekan, Ibu tarik nafas ya, 1, 2, 3 gitu kan, ditekan supaya anaknya itu keluar. Itu Umi sadar, Umi dengar. Terus si kakak Aisyah keluar itu nangis, Umi dengar. Terus nggak lama si kakak Aisyah dibawa ke sampingnya Umi, diliatin, Bu ini anaknya, udah dilihat, dicium, terus itu dibawa sama perawatnya untuk dibersihkan. Nah itu Umi sadar semua prosesnya. Tapi pada saat lahiran Fatih kemarin itu rasa anestesi itu menjalar sampai daerah sini. Nah Umi itu selama hamilannya Mas Fatih ini ada keluhan kayak ada cairan atau ada lendir yang tertumpuk di daerah leher sini yang kayak kita tuh harus keluarin dahak terus gitu. Nah pas sudah operasi itu kan berasa tuh ada kayak dahak mau, kan nggak mungkin dikeluarin ya, kalau kita operasi kan nggak mungkin kita buang dahak atau buang ludah gitu. Jadi kan mau ditelan tuh sama Umi, mau ditelan aja supaya nggak numpuk di daerah mulut sini. Jadi pas mau ditelan, loh kok kayaknya indra bagian sini, bagian leher ini, otot leher ini tidak berfungsi untuk menelan. Jadi benar-benar yang nggak masuk-masuk, jadi air liur kita itu tetap ada di rongga mulut sini dan lendir itu masih ada di sini, jadi itu nggak bisa. Sampai Umi tuh ngerasain, Umi tuh loh kok ini sesak, susah napas, sampai bilang sama dokternya itu, dokter apa perawat sih ya, perawat mungkin ya yang nemenin di samping, saya nih sesak, nggak bisa bernafas, susah. Terus itu dibilangin sama perawatnya, enggak Bu, Ibu nggak sesak, Ibu jangan panik ya, mungkin Ibu agak takut jadinya ngerasain sesak. Padahal Ibu tidak sesak nih, Ibu kan di tangan Ibu dipasangin yang namanya oximeter gitu kan, untuk mendeteksi bahwa saturasi oksigen Ibu baik, oksigen dalam tubuh Ibu baik, dan Ibu ini tidak sesak sama sekali katanya. Tapi kok Umi tuh ngerasanya bener-bener kayak yang kayak gitu, yang bener-bener aduh sesak, ini nggak bisa nelen, terus tangan itu nggak ada daya sama sekali, ini bener-bener yang berasa kayak kaku gitu loh. Terus itu dalam berjalan proses, Umi itu masih ingat sampai dokter itu bilang, Bu bentar lagi anaknya mau dikeluarin gitu. Pas dibilangin gitu Umi, oh iya, tapi mata Umi ini udah sayup-sayup, terus makin lama kok kayak kayak berputar gitu, makin lama pas berputar gitu, terus nggak sadar. Nah pada saat di meja operasi Umi tuh nggak sadar, Umi tuh sudah cuman mikir, padahal Umi tuh zikir terus sepanjang proses operasi. Terus Umi mulai kelingan nggak sadar, Umi tuh sudah ngerasa, ya Allah apakah ini sudah berakhir di sini atau seperti apa. Pokoknya Umi tuh nggak sadar, jadi Umi tuh nggak tahu ya. Waktu dipencet di perut sini, bayinya keluar nangis, Umi tuh nggak ada dengar sama sekali, nggak tahu. Terus waktu selesai pun Umi nggak tahu. Sampai akhirnya Umi dibawa keluar dari ruangan operasi, ditaruh di ruangan yang di lorong kamar-kamar Oka itu. Jadi kan kalau ruang operasi itu ada lorongnya, terus kanan kiri kan kamar-kamar gitu. Nah Umi sudah dikeluarin dari ruang operasi, ditaruh di lorong situ untuk diobservasi dulu sebelum nantinya Umi dibawa kembali ke ruangan perawatan. Nah di situ udah baru Umi sadar. Umi sadar itu, Umi lihat di sekeliling, loh kok ini di mana? Ini bukan di ruang operasi gitu kan? Oh ini di lorong. Terus perawatnya negur Umi, Ibu sudah sadar Ibu, udah selesai loh Bu operasinya, anaknya sudah lahir selamat. Jadi Umi tuh, hah? Iya ya, udah ya. Gitu, sampai yang lendir itu masih ketumpuk di mulut, akhirnya Umi, ya maaf jorok ya, keluarin aja dari mulut. Akhirnya Umi kayak tumpahkan ke masker, kan wajib pakai masker tuh selama proses operasi. Umi tumpahkan aja ke masker, dan setelah sadar baru Umi bilang ke perawatnya,
Mas bisa minta masker baru nggak, masker saya kotor karena ini penuh lendir gitu. Jadi yang itu benar-benar pengalaman Umi, aduh gimana ya, berjuang antara hidup dan mati. Kalian pasti tahu kan rasanya untuk ibu-ibu semua yang udah pernah ngalamin operasi. Nah selanjutnya setelah Umi di lorong itu nggak berapa lama prepare untuk pindah ke ruang perawatan. Akhirnya Umi dipindah ke ruang perawatan, masuk kembali ke ruang perawatan itu masih belum bisa gerak karena masih ada anestesinya dan rasa nyeri pun belum ada. Tapi Umi sudah sadar, ngomong. Terus Umi belum boleh makan dan minum. Padahal Umi udah lapar banget. Tapi Umi dibolehin minum air putih dikit-dikit aja sampai anestesinya hilang. Nah, setelah di ruang perawatan, Umi nggak langsung ketemu sama baby karena babynya masuk ke ruang perinatologi dulu. Jadi baby di sana dulu, Umi di ruang perawatan sampai sekitar 5 jam berikutnya baru baby diantar rawat gabung sama Uminya. Nah, gimana nih rasa nyeri yang Umi rasain pasca operasi? Nyatanya ketika anestesi hilang, mulai deh timbul rasa nyeri, mulai cenut, mulai yang cenutnya dikit sampai cenutnya yang luar biasa. Umi dikasih obat anti nyeri melalui infus. Lalu Umi ngerasa aduh nggak tahan nih, sakitnya sakit banget nget. Akhirnya Umi minta ke perawat, tolong dong dikasih anti nyeri yang melalui anus karena ini udah sakit banget, saya nggak tahan gitu. Akhirnya perawat konsultasikan ke dokter dan diresepkan obat anti nyeri yang melalui anus. Itu dikasih 3, jadi pagi, sore, sama paginya lagi. Keesokan harinya ternyata itu rasa nyut-nyutnya itu makin wah banget. Umi udah nggak sanggup sampai, karena ternyata setelah sadar terus besoknya ini perut mulai mules kayak kita mau melahirkan, itu kontraksi kayak mau melahirkan. Ini kok udah mules banget. Abis mules keluar kayak darah itu gumpalan-gumpalan. Nah kalau darah udah keluar agak enakan lagi. Nanti kalau misalnya bentar 5 menit itu mules lagi, kontraksi lagi, keluar lagi darah. Jadi setiap kali darah itu mau keluar ada kontraksi seperti itu. Itu yang sebenarnya lebih sakit banget ketimbang rasa luka jahitan waktu operasinya itu. Makanya akhirnya Umi minta obat anti nyeri yang dimasukkan melalui anus. Ternyata mulesnya makin sakit banget. Dan Umi minta lagi, Bu bisa nggak saya dikasih anti nyeri yang kata dokternya kemarin yang ditempel di dada. Akhirnya dikonsultasikan lagi ke dokternya, diresepkan. Nah untuk yang anti nyeri ditempel itu tidak ditanggung ya. Oh ya FYI, Umi lahiran anak ketiga ini pakai BPJS, jadi nggak bayar sama sekali alias gratis. Cuman untuk anti nyeri yang ditempel itu kita harus beli sendiri karena tidak ditanggung BPJS. Itu harganya sekitar berapa ya, 3 apa 400 Umi lupa. Sekali ditempel dia berlaku efektif selama 5 hari. Jadi dalam 5 hari itu Umi nggak ngerasain apapun, nggak ngerasa sakit mules, nggak ngerasa sakit di jahitan. Bener-bener hari ketiga Umi pulang ke rumah udah gendong bayi, udah jalan sana jalan sini, udah ngurus-ngurus lah, udah masak-masak dan lain-lain itu udah bisa. Dan hari ketiga juga waktu di rumah sakit itu udah bolak-balik ke kamar mandi karena kateter udah dilepaskan, udah bolak-balik ke kamar mandi. Itu nggak ada berasa sakit sama sekali. Cuman Umi sering kedatangan dingin. Ternyata emang habis lahiran itu ya gitu ya. Umi waktu di rumah sakit itu kan udah boleh mandi tuh sama dokter. Pas mandi baru kena air dingin, terus Umi tiba-tiba menggigil. Jadi mandinya nggak selesai, udah balik lagi ke ranjang perawatan, udah pakai selimut tidur. Ampun, menggigil dingin. Nah dan di rumah juga Umi pernah ngalamin menggigil yang seperti itu. Kadang dari toilet pipis, tengah malam pipis, kena air kakinya dingin, terus tiba-tiba langsung menggigil, gemeteran, itu selama 5 menit baru hilang. Akhirnya setelah 1 minggu itu sudah makin sehat dan alhamdulillah sampai sekarang udah nggak ada lagi sih. Kadang ada rasa nyeri dikit, tapi itu ya biasa, lumrah, masih bisa ditahan. Kalau terlalu banyak aktivitas, terlalu sibuk, terlalu kadang ngangkat sesuatu yang berlebihan itu ada rasa nyeri. It's okay, sekarang sudah aman, terkendali.
Nah, sebelum Umi akhirin video ini, Umi mau ingatin lagi ke kalian. Memang ternyata operasi pertama, kedua, ketiga, yang terakhir itu akan lebih sakit daripada operasi-operasi sebelumnya. Lalu, kalau memang di tempatnya teman-teman sudah menerapkan operasi metode ERAX, lebih baik minta yang metode ERAX aja. Karena 1 hari itu udah bisa jalan, udah bisa aktivitas, dan udah nggak terlalu sakit. Selanjutnya jangan lupa minta pasang kateter setelah dianestesi untuk mengurangi rasa trauma kalian terhadap pemasangan kateter. Lalu minta anti nyeri yang patch supaya bisa bertahan 5 hari dan bener-bener nggak kerasa. Emang itu anti nyerinya dosis tinggi ya. Yang terakhir, enjoy the process. So guys, itu tadi cerita Umi mengenai pengalaman melahirkan anak ketiga melalui prosesi operasi sesar. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.